Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, sehat wal afiat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Pada kajian kita ini kita akan membahas tentang masalah dunia. Dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan, tapi dunia ini hanya sementara, bukan abadi. Banyak manusia yang lupa bahwasannya tinggal di dunia ini seakan-akan dia hidup selamanya. Padahal dunia ini hanya untuk mengumpulkan amal-amal baik kita untuk mempersiapkan menuju akhirat. Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu adalah kekal. Jangan sampai kita tertipu dengan yang namanya dunia. 24 jam kita kerja mencari dunia, tapi kita lupakan urusan akhirat kita. Kita tinggalkan sholat kita tinggalkan puasa kita tinggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sesuatu yang belum tentu kita pakai itu. Kita kumpulkan harta. Setelah kita mati, harta itu akan jadi rebutan. Kita nggak bawa apa-apa. Nah, makanya di dunia ini kita mencari amal yang sebanyak-banyaknya yang bisa nanti menemani kita di akhirat kita. Jadi kita jangan terlalu tertipu dengan dunia, keindahan dunia, jangan tertipu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu, kenikmatan dunia. Jadi jangan lupa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa bagian kamu di dunia ini ada. Kita punya kebutuhan, ya cari kebutuhan itu sesuai. Jangan melampaui yang kita butuhin. Lihat orang-orang dulu, orang-orang aslafun salihun. Mereka ketika sudah mendapat sesuatu yang mereka inginkan, selesai. Nah kalau kita enggak, 24 jam dicari. Nah ini akhirnya di hati kita adalah nanti cinta kepada dunia. Kalau sudah cinta sama dunia, ini akan repot. Apabila hilang dari dunia dari kita akan menangisi dan lain sebagainya. Padahal yang kita takutkan akhirat. Rezeki sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Yang melata di muka bumi rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi rezeki akhirat tidak ada yang jamin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya cari ibadah. Salat kita perhatikan, puasa kita perhatikan, berbaik-baik sama orang, beramal saleh, sedekah. Ini yang penting. Kenapa? Karena nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita di akhirat nanti, tidak ada. Oleh karena itu, yuk, dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini ladangnya kita untuk akhirat. Namanya ladang kita bertanam untuk urusan di akhirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah mustakhlifukum
fiha wa yanzuru kaifa ta'malun fattaqu dunya wattaqun nisa fa inna awala fitnah bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia adalah manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menyerahkan kepada kalian apa yang ada di dalamnya. Maka Allah akan melihat bagaimana engkau kerjakan di dunia. Maka berhati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena fitnah, cobaan pertama yang menimpa Bani Israel adalah wanita. Seorang suami akan kalah dengan istrinya. Ketika dia kerja, istrinya bilang, "Bang, tuh tetangga baru kerja itu aja udah kaya bang, abang kerja udah lama nggak kaya kan? Udah bang, korupsi lah, apa kayak bang." Nah, ini istri, ini fitnah yang paling bahaya. Hati-hati. Makanya cari istri yang salehah, yang bisa mendorong, yang bisa memberikan semangat kepada seorang suami apabila suami sedang terpuruk, apabila suami sedang berusaha. Istri yang mendorong suami itu. Lihat bagaimana Sayyidatul Khadijatul Kubra, istri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad untuk dakwah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidatul Khadijah, "Wahai istriku, apa kau ikhlas, ridha menjadi istriku?" Karena kenapa? Sayyidatul Khadijah ketika menyusui itu bukan air susu yang keluar, tapi darah. Apa jawab Sayyidatul Khadijah? "Demi Allah, saya ridha." Lihat bagaimana. Makanya cari istri yang salehah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima tarji." Perbandingan dunia dan akhirat itu seperti seorang di antara kamu mencelupkan jarinya ke dalam air laut, lalu lihat seberapa banyak air yang menempel pada jarinya. Contoh, kita pergi ke laut, kita masukkan tangan kita. Setelah kita masukin, apa yang kita bawa? Cuma tetesan doang. Itu dunia. Sedangkan akhirat itu lautan. Apa yang kita cari? Seperti itu. Makanya apa? Dapat kita sedekah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man naqasa malu min sadaqati bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, bertambah, bertambah, bertambah. Ini Nabi SAW. Oleh karena itu, yuk kita hidup di dunia ini nggak usah neko-neko, nggak usah belagu, nggak usah sombong. Kenapa? Karena belum final. Banyakin kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan lagi, "Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allimun." Ketahuilah bahwa dunia itu dilaknat. Terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, orang alim atau penuntut ilmu syariah. Maksudnya dilaknat apa? 24 jam ditinggalin semuanya, kewajiban-kewajibannya. Sholat ditinggalin, puasa ditinggalin, ini nggak mau sedekah dan lain sebagainya. Nah, ini. Tapi kalau ada orang yang belajar, yang mengajar, ini enggak dunia. Ya, dunia yang dilaknat adalah orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Jangan sampai kita tinggalkan sholat kita ambil semuanya, harta yang haram kita makan. Nah, kenapa? Kesenangan dunia hanya sementara. Dikatakan lagi oleh Imam Ibu Hanifah berkata, "Man karamat alaihi nafsuhu hanat alaihi dunya." Barang siapa yang jiwanya mulia, niscaya dia akan menganggap rendah dunia. Enggak butuh sama dunia. Yang udah kita masuk udah selesai. Jangan kita kumpulin harta banyak-banyak. Lihat Nabi SAW
ketika dia sholat dia berpikir bahwasannya selesai sholat Nabi terpikir ada emas di rumahnya. Akhirnya Nabi pulang, Nabi bagi-bagi. Nah kita gimana? Nah, kita coba cari. Kemudian dikatakan lagi oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah tentang dunia, ma asifu min darin awaluha ana'un wa akhiruha fana'un halaluha hisabun wa haramuha iqabun wa man istagna fiha futin wa man iftagara fiha hadina. Imam Ali mengatakan saya tidak bisa menggambarkan kecuali kampung yang awalnya kesengsaraan, dunia kesengsaraan, akhirnya kehancuran, setelah sengsara hancur, di tengah-tengahnya perhitungan, tidak mendapat tersiksa. Siapa yang mendapatkannya akan terfitnah, dan siapa yang tamak mencari akan bersedih. Jadi dunia itu halaluha hisabun, yang halal dihisab, wa haramuha adza iqabun, dan haram diikop oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari yuk kita mencari rezeki yang halal agar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya dunia ini hanya sementara dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wal khair wa anhum ali wa fikna Allahumma lil khair wa aini ali ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin wal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.